Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya menggunakan fitur pivot table di Microsoft Excel. Pivot table sendiri merupakan fitur yang berguna untuk mengolah data yang bersifat multidimensional ataupun random seperti data yang kita sajikan sekarang ini, agar nanti diolah menjadi data yang lebih informatif dan juga lebih mudah untuk kita analisa. Contohnya misalkan kita di sini mau mencari berapa sih penjualan HP Samsung di area Jakarta pada setiap bulannya, atau berapa sih penjualan HP di setiap daerah ataupun di setiap bulannya. Nah, itu kalian bisa mencarinya pakai pivot table tanpa harus repot-repot menghitungnya secara manual. Oke, langsung saja kita ke caranya. Cara yang pertama, kalian tinggal blok tabel yang akan kita olah, kemudian ke menu insert, klik icon paling kiri yaitu pivot table. Nah, kemudian muncul tab seperti ini. Nah, untuk yang di sini paling atas kalian tidak usah rubah karena ini mengacu pada data yang akan kita olah, dan ini new worksheet. Jadi misalkan kalian ingin menampilkan data yang akan kita olah ini di tabel di lembar kerja yang berbeda. Kalau yang di bawah ini kita akan menampilkan data yang akan kita olah di lembar kerja yang sama. Jadi kita pilih yang ini saja agar lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian kita pilih mau diletakkan di mana tabel yang akan kita olah. Misalkan saya letakkan di sini di F4, lalu oke. Nah, muncul kotak besar seperti ini. Ini nantinya akan menampilkan data yang akan kita olah lewat pivot table. Dan sebelah kanan ada pivot table fields. Ada di sini ada informasi bulan, HP, area, penjualan, di mana ini mengacu pada tabel yang kita blok tadi. Dan di bawahnya ada 4 kotak. Ini adalah filter. Jadi gunanya untuk memfilter ataupun mengklasifikasikan data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kolom ini nantinya berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk kolom, dan ini rows atau baris menyajikan data dalam bentuk baris, dan value adalah nilai yang akan kita cari. Kalau di sini di data ini nilai yang akan kita cari adalah penjualan. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Misalkan saya ingin mencari berapa sih penjualan HP di setiap areanya, maka kita klik. Karena saya ingin mencari penjualan HP di setiap daerahnya, yang pertama kita klik HP ini ya. Klik HP, klik 2 kali, terus tahan. Lalu kita drag ke kotak yang ingin kita taruh ya. Misalkan saya taruh HP ini di rows atau baris. Nah, maka di sini akan menampilkan baris berbagai merek HP yang mengacu pada kolom yang kita blok tadi. Kemudian kita klik area karena kita ingin mencari penjualan HP di setiap areanya. Kita blok, lalu kita drag ke bawah. Saya akan taruh di kolom. Nah, di sini akan muncul kolom yang berisi tentang area penjualan HP ya. Di setiap penjualan HP ada Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, kemudian kita taruh penjualan atau value-nya ke kotak value, dan akan muncul angkanya seperti ini. Oke, ntar saya rapikan dulu angkanya. Saya tambahkan koma dulu biar lebih rapi. Nah di sini, secara otomatis pivot table akan menampilkan penjualan HP di masing-masing wilayah. Misalkan nih berapa sih penjualan total HP di Bandung? Dan totalnya adalah 46.500.000. Nah, rinciannya terdiri dari 20 juta Samsung, 26.500.000 Xiaomi. Nah, kemudian misalkan kalian ingin mencari berapa sih penjualan HP di kota Jakarta? Nah, hasilnya adalah 49 juta. iPhone menyumbang sekian, Samsung menyumbang sekian, Xiaomi menyumbang sekian, dan hasilnya adalah 49 juta. Jadi begitu
fungsi ataupun cara dari pivot table tersebut. Jadi menyajikan data dengan informatif dan dengan mudah kita bisa menganalisanya. Nah, di sini juga ada grand total dari penjualan iPhone di setiap daerahnya, penjualan Samsung di setiap daerahnya, dan seterusnya ya. Nah, ini pivot table ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk mengerjakan soal ujian ataupun menyelesaikan pekerjaan kita dengan cepat ya. Nah, misalkan bagaimana nih kalau kita ganti ini, misalkan informasinya kita ganti, cara kita ganti atau kita hapus. Caranya adalah klik 2 kali lalu kita drag ke atas, kemudian akan ada tanda silang, kalian lepaskan, otomatis informasi yang ada di sini akan terhapus sendiri. Sedangkan area kita juga hapus ya. Misalkan kita ganti berapa sih penjualan di setiap daerahnya dan juga di setiap bulannya. Oke. Jadi misalkan kita klik area, lalu kita taruh di baris ya, kita balik sekarang. Kemudian bulannya kita taruh di kolom. Nah, maka akan secara otomatis menampilkan data seperti ini. Jadi ini data total penjualan di setiap daerahnya pada bulan Januari adalah 38 juta. Sedangkan data penjualan di setiap daerahnya untuk bulan Februari ada 63 juta. Jadi seperti itu ya. Konsepnya sama, cuma kita mengubah informasinya saja. Selanjutnya kita akan masuk ke filter. Nah, filter ini fungsinya untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mencari berapa sih penjualan HP Samsung saja di setiap daerah dan setiap bulannya, maka kita drag HP ini ke kotak filter. Nah, di atas akan muncul kolom seperti ini. Kalian klik yang ini. Nah, di sini kan ada pilihannya, ada iPhone, Samsung, Xiaomi. Karena saya ingin mencari data penjualan Samsung saja, kita klik Samsung. Nah, begini. Kalau misalkan kalian ingin mencari misalkan lebih dari satu data, kalian centang select multiple items ini. Nah, nanti kan muncul kotaknya. Kalian bisa pilih lebih dari satu, Samsung dengan iPhone atau Samsung dengan Xiaomi, terserah kalian. Nah, kali ini saya akan mencari total penjualan HP Samsung saja, kita klik OK. Nah, maka otomatis datanya akan berubah seperti ini. Nah, ini merupakan total penjualan HP Samsung di setiap daerah dan setiap bulannya. Jadi untuk di penjualan HP Samsung di setiap daerahnya pada bulan Januari adalah 25 juta. Di bulan Februari ada 37 juta. Dan totalnya adalah 62 juta ya. Jadi data yang disajikan itu lebih informatif dan bisa diolah sesuai dengan keinginan kalian. Kita lihat kan perbedaannya, data yang disajikan di sebelah sini, sebelah kiri ini kan masih berantakan. Nah, setelah kita gunakan dengan pivot table, kita bisa menyajikannya sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Oke. Jadi itulah gunanya ataupun kerennya fungsi dari pivot table sendiri. Nah, mungkin videonya saya akhiri sampai di sini. Untuk kalian yang ingin latihan, kalian bisa download filenya di kolom deskripsi. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.